I just had to let you know you're. Udah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Zinatul Hayati Eka Putri dengan NIM 23042246. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Akila Zakira dengan NIM 23042120 dan Sofia Afni 23042227. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian dan jenis advokasi menurut para ahli. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan latar belakang dari materi ini terlebih dahulu. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak, kepentingan, dan keadilan. Tidak semua individu atau kelompok mampu menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan haknya secara langsung kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses yang dapat membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya, yaitu advokasi. Advokasi merupakan suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan dukungan, pembelaan, serta perlindungan terhadap individu atau kelompok yang mengalami permasalahan tertentu. Advokasi dapat dilakukan oleh individu, organisasi, maupun lembaga yang memiliki kepedulian terhadap masalah sosial. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami pengertian advokasi dan berbagai jenis advokasi sehingga dapat mengetahui bagaimana advokasi digunakan untuk membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Sofia Afni, dipersilakan. Terima kasih Zinatul Hayati. Saya akan menjelaskan tentang pengertian advokasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian advokasi menurut Topati Masang Roem. Advokasi adalah upaya sistematis yang terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan publik agar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pengertian advokasi menurut Sharma itu, advokasi merupakan proses strategis yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, meningkatkan dukungan publik, serta mengubah kebijakan atau program. Yang ketiga, pengertian advokasi menurut World Health Organization. Advokasi adalah kombinasi tindakan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan, serta penerimaan sosial terhadap suatu isu. Yang keempat, pengertian advokasi menurut John W. Santrak. Advokasi adalah upaya membantu individu atau kelompok untuk memperoleh haknya dan mengatasi ketidakadilan yang dialami. Yang kelima, pengertian advokasi menurut Sheila Espin Filalus. Advokasi merupakan tindakan memberikan dukungan atau pembelaan terhadap suatu kepentingan agar memperoleh pengakuan dan perlindungan yang layak. Selanjutnya, pengertian advokasi menurut UNICEF. Advokasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menciptakan perubahan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Demikian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih ke Sofia atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Akila. Kepada Akila, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan jenis advokasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu jenis advokasi menurut John W. Santro. Santro mengelompokkan advokasi itu berdasarkan pendekatan dalam membantu individu atau kelompok. Yang pertama yaitu jenis advokasi menurut John W. Santro. Santro itu mengelompokkan advokasi berdasarkan pendekatan dalam membantu individu atau kelompok. Yang itu terbagi A, yaitu advokasi kasus case advokasi, advokasi yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok kecil dalam menyelesaikan masalah spesifik. Contohnya yaitu membantu korban kekerasan mendapatkan perlindungan hukum. B, yaitu advokasi kelas, advokasi yang ditunjukkan pada kelompok yang lebih luas dengan masalah yang sama. Contohnya yaitu memperjuangkan hak pekerja kontrak, ruang hak pekerja kontrak. Yang kedua yaitu ada jenis advokasi menurut Topati Masang Roem. Roem itu membagi advokasi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu advokasi litigasi, yaitu advokasi melalui jalur hukum atau pengadilan. Contohnya yaitu gugatan terhadap kebijakan pemerintah. Yang B yaitu advokasi non-litigasi, yaitu dilakukan di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, dan kampanye.
Yang C, yaitu advokasi kebijakan publik, yaitu fokus pada perubahan atau pembentukan kebijakan publik agar lebih berpihak kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu jenis advokasi menurut Sheila S. Pine Villaluz, yaitu mengklasifikasikan advokasi ini. Yang pertama yaitu self-advocacy, yaitu individu memperjuangkan hak sendiri, contohnya mahasiswa menyuarakan hak akademiknya. Yang B yaitu individual advokasi, yaitu pendamping terhadap individu oleh pihak lain, LSM, advokat, dan lain-lain. Yang C, sistem advokasi, yaitu untuk mengubah sistem atau kebijakan yang tidak adil. Dan yang keempat yaitu menurut Sharma itu membagi advokasi menjadi yang pertama yaitu advokasi formal, itu dilakukan melalui lembaga resmi seperti DPR atau pemerintah. Yang kedua yaitu advokasi informal, yaitu dilakukan melalui pendekatan sosial seperti kampanye publik atau media. Dan yang kelima, yaitu jenis advokasi menurut World Health Organization, yaitu WHO mengklasifikasi advokasi dalam konteks kesehatan. Yang A, advokasi individu, itu fokus pada kebutuhan pasien atau individu. B, advokasi komunitas, itu melibatkan masyarakat untuk perubahan sosial. Dan C, advokasi kebijakan, yaitu mendorong perubahan kebijakan kesehatan. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Akila atas dari pemaparan materi tersebut. Dapat saya simpulkan bahwa berbagai pendapat dari para ahli seperti Topati Masang Roem, Sharma Ritu, hingga World Health Organization menunjukkan bahwa advokasi merupakan suatu proses yang terencana, sistematis, dan strategis dalam memperjuangkan kepentingan individu maupun kelompok. Advokasi tidak hanya sekedar tindakan pembelaan, tetapi juga melibatkan upaya mempengaruhi kebijakan publik, membangun dukungan masyarakat, serta mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan berpihak kepada pihak yang membutuhkan. Secara umum, advokasi dapat dipahami sebagai kombinasi tindakan individu dan kolektif yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan hak, keadilan, serta perubahan kebijakan. Oleh karena itu, advokasi memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, terutama dalam memastikan bahwa suara masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses Baiklah, sekian dari pemaparan materi kelompok 5. Kalau ada salah kata dan tindakan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're